Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya. Perkenalkan, saya Toto Andi Prasetyo, penulis buku Perencanaan Struktur Bangunan Industri dengan Crane, lengkap dengan SNI yang terbaru, SNI 1729-2020, SNI 1727-2020, serta SNI 1726-2019. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan barokahnya, dengan izinnya, saya bisa menyelesaikan buku tentang baja lengkap dengan Crane ini. Motivasi untuk saya membuat buku ini adalah di mana semaraknya pembangunan industri ya. Jadi semakin banyak bangunan industri yang dibangun di daerah Cikarang, Kerawang, Tangerang, bahkan sekarang sudah diekspan ke Kendal, gitu, Jawa Tengah. Jadi banyak pembangunan industrial yang sedang kita bangun. Jadi kita mau bahas tentang daftar isi gitu ya. Jadi untuk bab 1 itu ya, kita tuh menjelaskan tentang teori-teori. Jadi buku ini memang kita mix antara akademisi dan praktisi ya. Jadi saya sebagai praktisi juga sebagai akademisi. Jadi bab 1 itu menerangkan bahwa teori-teori yang diadopsi dari SNI yang terbaru gitu. Dimana bagaimana cara menghitung dead load, live load, wind load maupun earthquake gitu ya. Jadi pengertian juga pemahaman tentang bangunan industri, sistem strukturnya seperti apa. Kita semua bahas di buku di bab 1 gitu ya. Jadi misalkan tentang mencari step-stepnya mencari beban angin gitu ya. Kalau dulu stepnya cuma sederhana ya, cuma P sama dengan V kuadrat per 16 gitu. Lalu ketemulah jika V-nya diketahui, gaya anginnya, pressure-nya sudah langsung ditemui gitu ya. Hasilnya langsung ketahuan gitu. Sama yang dulu cuman sederhana sekali, kalau di dekat laut 40 kg per meter square, yang di pantai, yang di daerah luar pantai adalah 25 kg. Namun di sini kita coba step-stepnya mencari beban angin itu kita utarakan. Ya, misalkan sekarang kan rumusnya agak panjang, jadi sekarang QZ itu sama dengan 0,613 kali KD, KZ, KH, KD kali V kuadrat. Nah, step-step mencari parameter itu kita sudah tuangkan semua di buku ini. Jadi mencari tabel KD berapa, lalu gas faktornya berapa, nilai KZ-nya berapa, semua sudah runut dicantumkan dalam bab 1 ini. Juga mencari tentang kegempaan. Jadi kategori resiko, respon spektrum, time period, klasitus tanah, kita juga cantumin di sini semua. Jadi apakah dia termasuk tanah sedang, tanah lunak, tanah keras. Jadi di sini kita bahas juga untuk parameter gempa. Jadi kita mencari NSPT, ya, NSPT rata-rata. Jadi dia ketahuan dia masuk tanah lunak, sedang atau keras gitu. Lalu yang bab berikutnya memang bab 2 ya. Bab 2 ini membahas aplikasinya. Bagaimana mengaplikasikan teori-teori atau SNI yang di bab 1 kita apply di bab 2. Jadi langkah-langkahnya bagaimana menginputnya ke rafter, bagaimana menginputnya ke kolom gitu ya. Kita ajarkan semua, dituangkan semua dalam buku ini, step langkah demi langkah lengkap sekali. Lalu di bab berikutnya adalah tentang crane gitu ya. Nah, crane ini juga sangat banyak itu ya. Jadi ada crane itu ada kelasnya itu ya. Ada kelas A, B, C, D, dan F gitu. Di mana kelas A dan B itu adalah kelas ringan, D, E, F itu udah kelas sedang dan kelas berat. Di mana lanjutannya itu juga berbeda-beda batasannya gitu ya. Jadi kalau kelas ringan itu L per 600, kalau yang sedang itu L per 800, kalau yang berat itu L per 1000 gitu. Yang kalau untuk horizontalnya itu adalah L per 400 gitu ya, sama. Lalu juga
kita mengecek bagaimana runway itu mengalami fatigue gitu ya. Jadi kita bahas juga di buku ini. Lalu untuk crane sendiri, runway-nya sendiri, kita tuh hitung mundur gitu ya. Jadi setelah diketahui batasannya L600 misalkan, ketemu 25, lalu kita mencari dari delta max, kita mencari IX ya, IX requirement-nya gitu. Jadi I requirement-nya adalah P kali A 3 L minus A kuadrat dikurangi 4A kuadrat dibagi 24 EI. Nah, I ini yang kita cari. Setelah I ketemu, lalu kita buktikan dengan calculation. Apakah dia masuk ke ke perhitungan, ke analisis ceknya gitu ya. Karena memang kalau simple supported begitu, biasanya lanjutan yang menentukan gitu. Setelah kita ketemu, kita cek, kita mestinya I perlunya gitu ya, I yang digunakan tuh mestinya ya lebih besar dari I requirement-nya gitu ya, supaya masuk gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah di teori-teori yang buku-buku yang ada memang secara secara akademisi gitu ya, memang runway itu untuk tekanan horizontalnya tuh biasanya pakai UNP atau sebagainya. Tapi kalau kita dipraktisi memang kita mencari yang praktis, untuk lateral brace-nya kita pakai siku gitu ya. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah tentang bab berikutnya itu adalah tentang sambungan. Jadi sambungan kita juga pakai software juga. Bagaimana menghitung tebal base plate, lalu tebal end plate, lalu jumlah angkurnya, lalu stiffenernya di base plate, lalu tebel lasnya gitu, lalu end plate-nya, tebel end plate, lalu jumlah baut gitu. Sesuai dengan gaya-gaya dalam yang sudah kita analisis di bab 2 gitu. Jadi buku ini sangat lengkap sekali ya. Buku ini lengkap sekali. Memang buku ini kita produksi dalam 2 tipe ya. Jadi ada yang berwarna, yang full color, dan juga ada yang hitam putih gitu ya. Cuman saya pribadi sih menyarankan yang berwarna ya, karena kita lebih enak membacanya daripada yang hitam putih gitu ya. Tapi hitam putih pun juga jelas, cuman lebih menarik lagi kalau kita memakai yang full color gitu. Jadi lebih enak membaca, lebih nyaman gitu ya. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih gitu ya sama testimoni gitu ya. Yang terutama ya keluarga saya sendiri yang selalu mensupport saya tiap hari, tiap malam ya, untuk menulis buku ini, keluarga saya ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Haki kita ya, Bapak Prof. Haji Iswandi Imron gitu. Guru besar ITB, terima kasih ya. Sama Profesor Dr. Werianto, guru besar UPH, juga kepada Profesor Haji Sarwidi, guru besar UII, juga Profesor Yoyong yang Atmajaya, guru besar juga pada Pak Anin, ya, jadi pakar senior dari Stadin, beliau juga Ketua Komite Desain ISCC. Terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Devi Sukamta, ya, mantan Ketua Haki, juga kepada Prof. Muslinang yang ahli baja. Beliau adalah seorang dosen baja di ITB. Lalu kepada Insinyur Surajin Sucipto, ya, beliau juga seorang praktisi dan dosen baja di Atmajaya, ya. Di Trisakti maksud saya ya. Di Trisakti. Jadi beliau juga pensiun SNI sama Bapak Dr. Insinyur Nathan Madutuju ya. Beliau juga dosen di Unpar, juga di praktisi juga ya. Sama Dr. Wong itu ya. Beliau juga
rekan kita ya, dosen di UK Petra itu. Rekan saya juga Ketua LSP Bapak Insinyur Herman, juga kepada ya kita kehilangan sama rekan kita almarhum Insinyur Joni yang sudah kemarin meninggalkan kita semua, sama Bapak Insinyur Safei dari Bandung. Juga rekan saya dosen asesor Insinyur Muhammad Arif Toto, dan juga Pak Kaprodi saya di ISTN gitu, Bapak Insinyur Ismono, juga Pak Willy, rekan kita senior dosen di ISTN, juga kepada Bapak Insinyur Faisal, dosen di Pakuan Bogor, juga TPA juga, konsultan dan praktisi akademisi. Juga rekan saya Bapak Kris Kendro dari Tata Mulia, juga Pak Insinyur Budiantara, asesor juga, praktisi juga, dan juga Kanjeng Raden Tumenggung Indro dari dosen Ugiasa Pranoto dari Semarang, dari Sugiya Pranoto maksud saya gitu ya. Alhamdulillah sudah memberikan appreciate gitu ya terhadap buku ini. Jadi semoga, saya berharap buku ini bisa membantu dalam kemajuan ke insinyur teknik sipil gitu ya, khususnya di bangunan industri tentang warehouse atau industrial yang dilengkapi dengan crane ya. Karena crane itu memang banyak macamnya, banyak kelasnya gitu ya, apakah kelas A, kelas B, sampai kelas F gitu ya. Dan juga batasannya juga berbeda-beda ya, dari kelas A sampai kelas F. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga berguna bagi seluruh engineer, praktisi, dosen, dan para pakar, bisa menjadikan referensi dalam pembelajaran bangunan baja industrial dengan crane. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.